Ini Ben, jadi hari ini aku lanjut di bab 4, part 3. Dan ini udah selesai bab 4 ya. Kalimat yang aku ambil, ketika Anda peduli pada hal-hal yang lebih baik, Anda akan mendapat masalah yang lebih baik. Oke, jadi di sini penulis itu menuliskan atau menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah kesuksesan atau keberhasilan kita itu didasarkan oleh value apa yang kita ambil. Dia memberi contoh, ada dua orang rocker. Yang satu itu dia cukup terkenal dan namanya itu cukup tersohor. Sedangkan rocker yang satunya, rocker A ya, rocker B itu nggak terkenal dan nggak tersohor gimana, kalah lah dengan yang A. Namun anehnya rocker A merasa gagal, sedangkan rocker B merasa berhasil. Dan itu karena value yang dianut berbeda. Dasar atas kegagalan dan kesuksesnya itu berbeda. Lalu yang kedua dia membahas mengenai perihal value-value apa aja sih yang biasanya dipunya oleh orang-orang yang sebenarnya itu value yang buruk atau yang sebenarnya nggak membawakan hasil atau faedah yang bagus gitu. Lalu dia ngasih contoh ciri-ciri value yang baik atau buruk gimana. Contoh yang baik ya, berdasarkan kenyataan, membangun secara sosial dan dapat dikendalikan. Aku kasih overview-nya. Lalu aku belajar, aku memperhatikan, aku berpikir sebenarnya secara sosial sebagian besar dari orang-orang, sebagian besar dari kita itu dibentuk secara sosial untuk memiliki value kekayaan dan kekuasaan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Karena sosial menganggap itu value yang berarti, itu value yang patut dianut, itu value yang berharga. Itu adalah standar kesuksesannya. Dan aku sendiri nggak mau menjadikan value itu sebagai standar kesuksesanku. Jadi dia flashback sebentar, dia ada ngasih contoh kan, value yang buruk itu apa aja. Dia ngasih tahu, kenikmatan, kekayaan, selalu benar sama selalu positif. Kekayaan. Jadi di buku juga ditulis, aku juga saat mempelajari diriku lagi, aku mempelajari, oh mungkin secara tidak sadar aku masih menggunakan value itu, dan aku gak pengen mempertahankan value itu. Dan sama seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa value itu bisa berubah dan sangat mungkin untuk berubah. Valueku di masa aku umur 5 tahun, sedangkan saat valueku di umur 20 tahun itu pasti berbeda. Nanti valueku di umur 50 tahun kemungkinan besar juga berbeda. Ada perubahan besar, bisa jadi perubahan besar maupun perubahan kecil. Jadi kalau dari aku sendiri, value yang aku mau anut adalah tidak berhenti belajar, jujur, dapat berkomunikasi, sama memiliki hubungan yang baik. Ya, kira-kira itu. Dan aku yakin setiap orang pasti dalam proses belajar dan proses pencarian value apa yang mereka anut atau yang mereka inginkan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Itu sih yang aku pelajari dari bab 4 ini. Kegagalan dan keberhasilan orang itu berbeda-beda karena berdasarkan
value yang kita ambil. That's it for today. Bye bye.